Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dodi dalam channel YouTube saya, yaitu Bang Dodoy. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dasar dalam bahasa Inggris part of speech bagian 2. Jadi bagian satunya itu sudah saya terangkan. Kalian boleh mengeceknya di link di atas ini ya, atau nanti saya siapkan di deskripsi video ini. Nah, dasar-dasar dalam bahasa Inggris ini kita akan mempelajarinya yaitu pada part of speech. Mudah-mudahan dengan dasar dalam bahasa Inggris ini kalian akan lebih mudah untuk belajar berbahasa Inggris. Oke, bagaimana keseruan videonya? Check it out. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagian part of speech dan terbagi menjadi 8 jenis. Di sini yang pertama ada noun, kata benda, kemudian ada pronoun, kata ganti, kemudian verb, kata kerja, kemudian adjektif, kata sifat, kemudian adverb, kan, kemudian preposition, kata depan, kemudian conjunction, kata penghubung, dan interjunction, kata seru. Jadi 8 inilah yang akan kita bahas. Namun pada part kedua ini kita akan membahas tentang noun, yaitu kata benda. Oke, kita lanjut. Noun, kata benda, bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita akan membahas pada noun. Jadi noun ini kita akan bahas dalam beberapa bagian atau beberapa part. Karena noun ini ada beberapa banyak ya jenisnya. Jadi untuk memudahkannya ya dari awal saja dan kita bagi-bagi saja. Jadi biar nggak bingung nantinya. Oke, yang pertama apa itu noun? Ada yang tahu? Ya, noun is a word that describes a person, thing, place, idea, or feeling. Jadi, noun adalah kata yang digunakan untuk memberikan nama orang, ya, person, and then benda, thing, kemudian hewan, ya, hewan ini termasuk dalam thing ya. Kemudian tempat, place, kemudian idea or feeling, ide atau konsep. Nah, kalau dijabarkan seperti ini. Person, orang, thing, benda, hewan atau selain orang, place, tempat, idea or feeling ya, idea or feeling, ide atau konsep. Jadi terbagi menjadi 4 ini itu noun itu terbagi menjadi 4 sebenarnya, bukan terbagi menjadi 4 sih sebenarnya, lebih tepatnya artinya pemahamannya itu dia kalau ditanya noun itu kata benda itu seperti apa aja sih, yaitu kata benda itu ada person, orang, yang contohnya ada man, woman, teacher, John, Mary. Kemudian ada thing, selain orang ya, seperti benda, hewan, selain orang, seperti table, car, banana, money, music, love, dog, monkey. Kemudian ada tempat, place, home, office, town, countryside, Indonesia. And then ada idea or feeling, ide atau konsep, happiness, reason, inspiration. Jadi kalau ketemu dengan person, thing, place, idea or feeling itu bisa dimaksud dengan noun. Jadi noun adalah kata yang digunakan untuk memberikan tentang benda, hewan, tempat, ide atau konsep. Oke, lanjut. Ini contohnya. John is reading book in the park. Kita lihat. John itu apa? John itu adalah noun. Noun apa? Noun person, name, ya. Kemudian book. Book itu adalah noun. Noun apa? Noun thing. Kemudian park. Park ini bagian apa? Bagian noun juga. Tapi noun apa? Place. Tempat ya. Kemudian ada you are an inspiration. Kamu adalah orang yang menginspirasi. Ya kan? Inspiration ini apa? Dia juga bisa disebut noun. Dan nounnya ini adalah idea or feeling. Jadi di sini ada person, name, yang thing, benda ya, place, tempat,
idea, or feeling. Jadi kalau ketemu dengan person, thing, place, idea, or feeling itu disebut dengan noun atau kata benda. Oke, lanjut. Nah, bacalah kalimat di bawah ini dan tentukan noun atau tandanya. Noun, tennya apa? Twin ya. Thing-nya itu apa? Place apa? Idea or feeling itu apa di sini ya. Sini. My family likes to go to the zoo. Nah, my family yang bergaris bawah ini dengan zoo ya, ini noun juga nih dua-duanya. Ini noun apa? Kan? Thing, place, idea or feeling. Ada yang tahu? Untuk family? Ya, untuk family yaitu noun sebagai person, sebagai nama sebagai orang gitu kan. Kemudian zoo ada yang tahu non apa? Ya, non place. Zoo itu kan kebun binatang. Jadi ya tempat, non place. Kemudian di sini ada grandfather is coming to dinner. Ada yang tahu? Ya, non person, grandfather, kakek ya, orang ya. Kan jadi. Oke, yang selanjutnya, that is a beautiful flower. Yang tahu flower? Nah, non thing. Jangan sampai flower ini disebut person ya. Karena flower itu adalah non thing. Thing itu tumbuhan, selain orang itu tumbuhan. Kemudian hewan, benda dan lain sebagainya itu masuknya ke non thing. Oke, udah paham ya sampai di sini. Nah, ini dia review sedikit apa itu non yang tadi ya. Person, thing, benda, hewan atau selain orang, place, tempat, idea or feeling, ide atau ingat aja ini empat ini. Person, thing, place, idea or feeling. Udah. Ini bisa disebut dengan kata benda atau non. Nah, apa itu non? Non itu lebih tepatnya yaitu kata, kalau orang menyebutnya kata non apa? Kata benda. Kata benda. Nah, fungsi dari non. Tadi yang pertama apa itu non? Yang kedua yaitu fungsi dari non. Fungsi dari non itu adalah memiliki fungsi pekerjaan tertentu dalam sebuah kalimat. Nah, di sini terbagi menjadi empat. A subject of verb, sebagai subjek kata kerja. Jadi nonnya itu sebagai subjek nih di kata kerjanya. Kemudian yang kedua as object of verb, sebagai objek kata kerja. Jadi nonnya itu sebagai objek kan di dalam kata kerja. Tuh. Kemudian yang ketiga as object of preposition, sebagai objek dari preposisi. Ya, jadi sebagai objek, tempatnya objek juga tapi bukan kata kerja tetapi sebagai preposisi. Kemudian a subjective complement, dia sebagai pelengkap ya kan dalam subjektifnya. Oke, gimana contohnya kita coba ya. Ini subject of verb. Yang pertama subject of verb sebagai subjek dalam kata kerja. Nah, contoh doctors work hard. Jadi doctors adalah subjek dari verb work. Jadi doctors ini ada di awal nih. Awal itu biasanya subjek ya. Dan work ini adalah kata kerjanya. Jadi kata kerjanya ini kan itu untuk bendanya. Jadi kata bendanya ini worknya ini. Jadi dokter bekerja dengan keras. Dan dokter ini sebagai subjek. Kedua ini terbagi menjadi dua, object of verb ya. Yang A itu direct object. Ya, direct object maksudnya apa? Sebagai objek dia sebagai objek kata kerja tapi langsung. Contohnya, he likes coffee. Kopi adalah direct object atau objek langsung dari likes. Jadi kopinya ini langsung. Jadi dia laki-laki itu suka kopi ya langsung ke tujuan, ke sasaran, ke objeknya kopi gitu. Makanya langsung direct. Nah, ada yang kedua itu indirect. Indirect object of verb, dia sebagai objek juga ya, tetapi dia nggak langsung. Nah, contohnya the customer sent the store a letter.
Store adalah indirect object. Maksudnya store itu, ya kan? Itu indirect object secara tidak langsung dari kata kerja verb send. Jadi si customer itu ya kan mengirim store letter dalam sebuah store-nya letter. Jadi kata kerjanya itu send-nya ini itu tidak langsung ke store. Ada letternya itu. Jadi indirect object tidak langsung digunakan setelah biasanya kata kerja seperti bring, buy, give, make, pay, sell, send, teach, dan write ya. Jadi direct itu biasanya bring, buy ya kan. I bring book, I bring a book ya kan, langsung kan. I bring a book kan. Jadi I bring a book. Bring kata kerja. Setelah kata kerja ini dia objek. I bring a book. Buy. I buy a pen. I give a book. Give pen. Jadi dia sebagai objek, booknya sebagai objek. I give a book. Booknya sebagai objek dan give-nya sebagai kata kerja. Jadi nggak langsung kan. I give a book. Oke, continue. Gitu ya. Di sini ada object of preposition atau object of preposition. Di sini contohnya the price of that book is very high. Book adalah objek dari kata pernyataan preposition of. Jadi book itu adalah sebuah pernyataan dari of. Jadi preposition itu adalah pernyataan ya. Jadi of-nya itu adalah pernyataan dari itu gitu. Nah, beberapa preposition kata pernyataan umum seperti in, of, at, on, by, for, about, from, to, after, before, between, among. Inilah beberapa kata pernyataan. Jadi kalau ada kata-kata objek sebagai preposition gitu. Nah, buat kalian nih yang agak membingungkan, sudah santai saja, dijalanin dulu aja yang 3 ini ya. Dan ada lagi nih yang 4 ini juga di bawah santai juga, nanti akan ketemu ritmenya. Jadi untuk belajar bahasa Inggris itu di bawah santai, dipahami saja pelan-pelan. Kalau misalnya kalian belum paham, diulangi lagi bagaimana cara pemahamannya. Nah, yang keempat ini adalah subjective complement. Apa itu? Contohnya, my uncle is the richest man in the town. Man, kata utama dari pelengkap subjek. Nah, jadi subjective complement. The richest man in town. Jadi man itu tuh adalah pelengkapnya, ya kan? Pelengkap dari subjektifnya. Jadi ya di dalam ini nih richestnya. Jadi kata utama dari pelengkap subjektifnya itu man. Dan richestnya ya adalah richestnya ini dilengkapi dengan adanya man gitu. My uncle is the richest man. Jadi apa? Orang yang terkaya itu siapa? Man-nya. Ya, the richest man in town. Jadi richestnya itu man ini adalah pelengkapnya tuh. Dan man ini adalah nounnya sebagai subjective complement. Oke, lanjut. Jadi kita sudah belajar apa itu noun. Noun itu ingat kembali lagi person, thing, place, idea or feeling ya, atau bisa dibilang juga nama orang, benda, hewan, tempat, ide atau konsep ya. Kemudian fungsi dari noun yang barusan kita bahas itu yang agak membingungkan memang fungsinya dari noun ini. Tetapi nanti kalian akan terbiasa, dipahaminya pelan-pelan saja. Nah, noun kata benda memiliki fungsi pekerjaan tertentu dalam sebuah kalimat seperti yang tadi ya, 4 tadi ya yang saya jelaskan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis kata benda. Tadi yang pertama apa itu noun, yang kedua fungsi noun, yang ketiga itu jenis-jenis kata benda. Nah, jenis-jenis kata benda itu adalah types of noun ya. Nah, apa aja jenis-jenisnya? Nah, noun itu banyak nih jenisnya ternyata kawan-kawan. Kita cek ya. Nah, types of noun, jenis-jenis kata benda. Yang pertama, countable noun, dapat dihitung. Ya, kata bendanya itu dapat dihitung.
Yang kedua, uncountable noun. Uncountable noun tidak dapat dihitung. Jadi kata bendanya nggak bisa dihitung. Yang ketiga, proper noun, sesuatu yang spesifik. Contohnya huruf depan besar. Contohnya Indonesia, I-nya gede. Nah, itu proper noun. Jadi Indonesia adalah noun, tetapi karena proper noun dia sesuatu yang spesifik, Indonesia jadi I-nya gede. Kemudian common noun, sesuatu yang umum. Kalau yang tadi proper noun itu spesifik, ya kan? Kalau common noun itu dia lebih lebih umum. Huruf depannya tidak besar. Contohnya country, ya kan, negara, ya kan, tidak besar. Ini salah nih. Harusnya C-nya kecil. Ya, tidak besar. Kalau Indonesia I-nya besar, ini benar. Oke. Sorry ya, ada salah penulisan. Jadi kalau yang umum itu, jadi kan kalau country kan umum. Country itu ada Indonesia, ada Cina, ya kan? Ada yang lain dan sebagainya. Tapi kalau Indonesia kan lebih spesifik. Negara apa? Indonesia. Kalau ini country, country apa kan gitu ya. Jadi itu perbedaannya proper noun dan common noun. Kemudian yang kelima, abstract noun. Menyatakan ide, konsep, keadaan, dan hal abstrak lainnya. Kemudian concrete noun, sesuatu yang berwujud nyata. Kemudian collective noun, merujuk ke sekelompok orang, hewan, atau benda. Nah, itulah ketujuh. Sorry, kita balik lagi. Nah, itulah jenis-jenis kata benda ya. Jadi kata benda itu ada jenis-jenisnya, ada 7: countable noun, uncountable noun, proper noun, common noun, abstract noun, concrete noun, dan juga collective noun. Nah, inilah jenis-jenis kata benda. Oke, nah ini kita sebelumnya kita belajar part of speech ya. Part of speech itu ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, possession, conjunction, interjunction. Nah, ini saya bikin diagramnya, strukturnya biar kalian paham. Yang sudah menonton video saya sebelumnya di sini akan menyambung nih, akan sambung. Kalau yang belum nonton boleh nonton video saya sebelumnya ya. Kemudian noun itu tadi ya. Apa itu noun? Noun, jenis-jenis noun itu ada 3 ya. Yang pertama untuk apa itu noun ya, person ya, ingat ya tadi ya. Thing, place, idea or feeling ya kan. Ini ada 4. Kemudian fungsi noun juga ada 4 juga ya, sebagai subjek dari verb kata kerja, sebagai objek dari verb atau kerja, sebagai objek dari proposition, ini kurang n nih, sorry, kurang n, proposition, ya kan. Kemudian sebagai subjective complement, sebagai subjek pelengkap gitu. Ingat ya, ini fungsinya. Biasanya agak susah dipahami di sini, dan saya juga kemungkinan, mohon maaf, agak ribet juga menjelaskannya, tapi mudah-mudahan semuanya bisa paham ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis noun itu ya, yang tadi ada 7. Ada countable noun, uncountable noun, proper noun, common noun, abstract noun, concrete noun, collective noun. Nah, inilah yang sudah kita pelajari untuk 2 sampai dengan nomor 8 ini. Nanti kita lanjutkan sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Nah, karena kita pelajari baru sampai non baru ini yang kita pelajari. Nah, bagaimana dengan di sini kan person sudah sampai dengan idea, subject, a subject of verb udah sampai a subjective complement sudah. Jenis-jenis noun-nya ini yang belum ya. Nah, untuk penjelasan jenis-jenis noun, maka saya akan membuat video yang selanjutnya ya, dalam pertemuan ketiga, bagian ketiga dari part of speech. Jadi kita akan membahas nanti di video selanjutnya itu countable noun dan juga uncountable noun. Oke. Mungkin itu saja dari saya, Bang Dodoy. Apabila dalam pembelajaran kali ini banyak kesalahan-kesalahan, boleh dikoreksi dan diberikan komennya, karena di sini kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ini dapat membangun kita semua dalam belajar berbahasa Inggris, terutama dalam pembelajaran grammar ya. Karena di sini kita lebih fokusnya ke grammar, bagaimana tata belajar bahasa Inggris dengan yang struktur dan baik dan juga benar, yang nantinya bisa apabila ada ujian-ujian dalam latihan-latihan dan lain sebagainya bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh si grammar tersebut. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.